Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Kali ini mungkin agak spesial buat saya dan juga mungkin buat sahabat beriman semua dimanapun berada, karena kali ini saya berada di tempat kediaman guru kita Pak Ustadz Danu nih. Kita ceritanya nih, para pemirsa dan sahabat beriman, mau ngobrol-ngobrol santai di sini gitu. Kita mau ngulik-ngulik sedikit nih tentang ini saya juga sudah bersama para para sahabat-sahabat beliau, guru kita Pak Ustadz Danu yang zaman di bawah tahun 90 kali ya. Zaman tahun 90-an itu bersama-sama beliau. Wah, ini jadi kita nanti mau mengulik-ngulik sedikit gitu. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita contoh nanti dari pembicaraan atau percakapan kami di sini. Oke, sahabat beriman, saya mau sapa dulu guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mohon maaf ini Pak Ustadz, kita udah sama dengan para pendekar dan para penyintas di sini. Kita mau tanya-tanya sedikit nanti dengan beliaunya ini Pak Ustadz. Mohon izin. Mas Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Datangnya berapa? Kemarin jam 4 sore. Khusus ini para penyintas juga ya? Insya Allah. Dan juga saya juga sudah bersama dengan Pak Profesor nih. Izin Pak Profesor, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Prof domisili di Solo. Ya? Ngajarnya di UNS 11 Maret ya. 11 Maret Solo. Oke, di sebelah Pak Prof ada Namanya belum. Namanya Pak Prof siapa? Profesor Nijam. Muhammad Nijam. Maaf nih Pak. Saya hanya S1. Cuma pada enggak tahu kan, taunya kan Ustadz Danu kan gitu. Padahal namanya bukan, enggak ada Danu-danunya. Baik, di sebelah Pak Prof ada Kang Denny gitu. Iya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Asli Majalengka ya? Asli Majalengka, sekarang tinggal di Bogor sebetulnya. Bogor atau kan ya. Akang pekerjaan apa kalau boleh tahu Kang? Sekarang ya macam-macam sih dulu ya. Kontraktor lah yang paling lama tuh. Kontraktor itu yang paling banyak dibahas dalam vlognya beliau. Ini yang paling junior kayaknya. Sahabat beriman, kita mau bincang-bincang ya, tapi sebelumnya saya mau tanya ini para penyintas. Ini senior saya terus terang ini. Gimana ceritanya nih, Pak Eko? Kalau saya lebih junior dari beliau. Saya tahun 90. Iya. Kalau saya kenal beliau itu sama dengan Kang Denny, sakit. Oh, sakit juga Saya sakit. awalnya? Sakitnya alergi. Oh iya, tahu. Iya. Iya. Makan apa ini? Makan teri, Ikan laut maksudnya? Terutama seafood. Seafood. langsung jadi nggak ini lah Pak. Ketemu Ingat sama beliau. muntah itu karena waktu makan ingat bayarin dia dong. Terus? Kalau pertama ketemu beliau seperti itu, muntah langsung. Tapi Itu di kos juga? iya, datang ke di Karangwuni loh. Satu kos ya? Iya. Saya nggak satu kos. Saya Dia asli Jogja. Asli Jogja. Kalau KTP-nya Jogja. Nah, jadi kalau pas main ke tempatnya di Megatron itu Iya, ada Kang gitu. Denny, ada Kang Budi, banyak. Nah, itu pas di situ itu kasih tahu nanti ketemu sama guru. Ketemu sekali cuma diajak ngobrol aja. Oh, dulu punya ilmu banyak. Nah, dulu kan saya memang sudah ikut bela diri. Oh iya. Sudah jadi atlet dulu. Iya. Jadi mau dicopot ya ilmunya? Ilmu apa? Copot nanti kan itu enak. Terus di tausiai diomongin nanti jangan banyak ambisi, jangan ini. Siap, langsung tes besoknya. Enggak? Makan langsung terinya ya makan ya. Enggak muntah. Alhamdulillah. Terinya yang muntah. Nah, kalau urusan
bela diri, ya, kalau saya lihat sendiri kalau beliau. Iya. Kalau menurut saya beliau itu musuh nggak dicari, bersuah pantang dielakkan. Wah, apa itu maksudnya? Jadi kalau bersuah pantang dielakkan. Iya. Jadi kalau lagi Sekali layar dikemar. ini ya kita bareng berangkat gitu. Kalau ditantang beneran ya dilagatin. Begitu. Iya. Satu-satu atau keroyokan nih? Ya monggo aja. Beliau berani. Itu waktu itu baca-baca. Gitu ya? Ya yang paling Fisik, betul, yang ya? paling ingat sekali itu waktu kita naik mobil mau ke Solo. Solo. Kita mau naik mobil mau ke Solo, beliau disupirin, ada yang nyupirin, terus ada supir bis. Supir bis. Ada supir bis, kita dikepot gitu. Terus Kita yang dikepot, dia yang marah. biasa begitu. Kita dikepot, dia yang marah. Waduh, Karena merasa ya, besar. ya. Pas turun gitu, kuat deh badannya. Nah, itu beliau langsung, sing pendekar, lihat badan lo gede gitu ya saya jiper. Dulu kurus banget. Kurus banget. Mas B dulu. Terus maju. Enggak, takut mas badan gede. Bawa kunci roda itu. Enggak berani. Ya udah api yang turun. Beliau turun kan, masa 1 lawan 4 itu wah kasihan lah, minimal 2 lawan 4 saya ikut turun. Saya cari yang kecil mas, saya pasin yang kecil gitu kan. Pas itu ada satu lagi turun lagi mau ngancurin mobil. Gitu kan, langsung stop, abunya ini dipukul bunyi, gitu langsung. Artinya patah. Kayaknya patah. Selesai habis itu. Damai. Yang lainnya takut. Oh. Ya udah aku minta maaf. Minta maaf benar apa enggak ini? Ya kata-katanya masih ingat banget itu. Ayo, Lanjut. jangan gitu. banyak ngomong. Ayo pukul. Ayo pukul. Memang kalau dipukul kira-kira nih, kira-kira Nggak tahu. Saya selama dengan kita ya, belum pernah ada satu pukulan pun yang kita lihat. Saya yakin kok beliau tuh nggak bisa mukul. Karena belum pernah kita lihat. Dulu boncengan sama dia, ada beranteman banyak. turun. Dia enggak lari semua. Itu di jalan Kaliurang saya ingat itu. Iya. Ini ada dulu kan masih ada ini ya, apa namanya? Kadang-kadang ada tawuran itu kan. Apa nih? Apa? Berhenti. Jadi waktu di jalan Kaliurang itu ada tawuran waktu itu. Saya berboncengan sama Ustadz Danu pakai motor. Dia sukanya pakai motor saya. Kenapa? Ya, pokoknya enak aja di belakangan angin-angin. Sebabnya saya pendek kan. Jadi kalau dia, aku nggak usah ini, pokoknya saya kena angin aja kan. Tapi begitu pas rame-rame saat itu rame-rame. Berhenti. Wah ini kesempatan nih. Gitu. Kesempatan apa itu, Bob? Ya mukul kan gitu. Saya juga kesempatan lihat nih ya. Kesempatan lihat kan gitu. Wah kayak apa sih guru saya kayak apa kan gitu. Pengen sekali harapannya alhamdulillah mugo-mugo kan gitu kan. Teriak kan. Ngapain? Lari semua. Jadi akhirnya nggak jadi lagi. Jadi penontonnya kayak kecewa gitu. Jadi kecewa. Jadi profesornya itu kecewa. Ini yang saya makanya ini katanya sih jago gitu, tapi belum pernah mukul gitu. Karena kata-katanya memang luar biasa. Jadi waktu yang tadi itu, waktu sudah salaman, saya minta maaf. Ayo pukul. Tapi belakangnya ancamannya bagus. Kalau nggak istrimu jadi janda. Jadi yang memukul juga jiper. Karena kata-katanya luar biasa. Ayo pukul. Lamaan ngomong alor ngidul. Ayo pukul. Kalau nggak pengen istrimu jadi janda. Itu sebabnya waktu teriak itu lari semua orang. Jadi orang udah jiper dulu. Ini kan cerita Mas Eko ya. Seolah-olah itu ada satu rahasia, satu ilmu itu. Dengan bicara aja orang langsung bertekuk lutut. Kira-kira
Rahasianya apa Pak Ustadz itu kalau bisa? Saya nggak tahu, Iya. tapi yang saya amati sering itu, ya begitulah gitu, begitulah itu saya nggak bisa cerita, saya ulangi gitu loh. Ya begitu yang diceritain itu ya begitu. Itu kalau ditanyain kenapa, saya cuma ingat satu, yang penting iman kepada Allah Ta'ala itu kuat. Iman kepada Allah Ta'ala kuat, kalimat itu ditata, walaupun barangkali dulu saya masih kuliah ya, ditata baik, jangan merugikan orang lain, itu betul-betul syariat dikerjain beneran. Makanya kalau momennya ketemu sama orang itu alhamdulillah diizinkan aja oleh Allah Ta'ala, saya diizinkan menang, lah kan bingung saya. Artinya tidak terjadi satu perkelahian. Ada suatu perkelahian beneran itu ada. Tapi banyak yang nggak jadi gitu loh. Jadi banyak yang nggak jadi, banyak yang nggak jadi. Tapi ya ada pula yang terjadi nggak. Kalau dibilang banyak ya dari sekian itu persentasenya ya 20% dari 80% lah yang nggak jadi 80%. Yang 20% ya terjadi. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya kalau ditanyain kok ya kalau teman-teman kan gitu ya kok kok kamu menang gitu. Saya nggak menang, saya dilindungi Allah aja. Jadi barangkali terus menang itu, kalau saya nggak dilindungi Allah ya kalah aja. Gitu kalau saya. Nah, tadi Prof kecewa gitu. Ya, saya termasuk yang 80% Ya itu yang termasuk 80% lah itu. Kecewa, Terus sebenarnya dulu Pak Ustadz berguru atau latihan bela dirinya itu sama siapa Pak Ustadz? Hah? Ya sama guru lah. Ini balik lagi kan? Berarti ada kecewa baru ya. Tapi kalau saya mungkin yang termasuk yang nggak kecewa. Iya, iya. Jadi kenapa saya nggak kecewa? Kecewanya 1% tok aja. 1%. Karena termasuk yang pernah melihat. Pernah melihat. Jadi kalau Mas Nizam cuman lihat beliau pegang. Oh iya. Sudah lupa saya. Saya itu jadian loh. Kalau ini jiper saya. Jadi kalau Prof Nizam itu lihat beliau pakai itu apa namanya? Hubble stick. Nah, beliau ini sebenarnya jago samurai. Jadi kita semua termasuk yang diajari samurai. Nah, kalau samurai biasa nebas kan susah ya. Nebas aja kan susah, belajar nebas itu. Nah, beliau itu pernah ngomong. Jadi waktu itu latihan di maghrib mau maghrib sebelum sholat. Nah, sebelum maghrib, jadi sebelum azan itu kan biasanya kan ada apa itu namanya? Kelelawar. Ada kelelawar kecil. Nah itu beliau kan lewat terus. Beliau ngomong. Dan terbang nggak terbatas. Nah, gerakannya. Terus bilang, saya mau kasih tunjuk satu serangan. Satu serangan yang mungkin nggak akan saya tunjukkan lagi di lain waktu. Kamu lihat itu, ada kelelawar sedang gerak itu. Coba lihat ya, nih saya tunjukkan satu. Lompat, sabet, tas. terbelah kelelawar. Jadi saya pernah lihat sekali. Alhamdulillah bisa ngelihat. Ya, saya termasuk orang yang kecewa. Termasuk yang kecewa karena belum Padahal berkali-kali loh. Saya ngalami seperti itu berkali-kali, tidak hanya satu kali. Tapi tidak jadi-jadi gitu. Kelelawar itu terbelah. Ketika dilihat memang jasadnya ada. Ada. Jadi bukan kelelawar dimensi 4, bukan. Itu yang beliau pernah tergilir juga. Iya, belajarnya ginkang. Boleh cerita? Ya udah Jangan ilmu Terlalu parah itu. itu makanya kalau biasanya kan kalau ada ini kan jangan belajar tanpa guru kan. Nah itu aja. Terlalu parah.
Tapi ya akhirnya tadi mungkin jadinya seperti Mas Eko tadi bilang gitu, bisa seperti itu. Saya yang jelas yang saya tahu dari Ustadz Danu itu beliau tidak pernah merasa puas kalau dalam belajar ya. Dalam belajar. Saya mau tanya Pak Prof sama Kang Denny, kira-kira sudah berapa tahun tidak bertemu beliau? Saya dulu ya. Ya, Kang Denny. 93 keluar Jogja. Setelah itu tidak ada komunikasi karena saya saat itu memang full sibuk lah. 93 puluhan tahun. Bagaimana ekspektasinya ini? Wah, luar biasa. Luar biasa. Saya saya nggak bilang luar biasa. Memang seperti itu ya. Kalau Pak Prof, berapa lama? Terakhir kan kita ketemu Lebaran ya. Saya baru main. Jadi kalau apa namanya, saya biasanya calling-callingan lah, kontak-kontakan ya. Karena kesibukan ya Pak Prof. Oke, ya. Saya itu tahu-tahu dia udah profesor. Cuma saya mau tanya, kamu beli nggak itu profesor? Ngerjain. Makanya kemarin kaget ya, udah profesor aja. Masa sih? Iya. Wah, saya panggil Prof. Jangan gitu. Kalau saya di hadapan teman-teman, kayak gitu kan, itu kan hanya berlaku di kampus. Di kampus. Ya ini ceritanya kan cerita lama aja lah ya. Ya begitu. Kalau memang dalam hal dakwah memang kadang-kadang itu yang saya tidak pernah bilang sama mereka. Saya hanya pergi aja sendiri gitu. Hanya pergi aja, pergi gitu aja. Tapi Pak Ustadz, dari tadi kan Kang Denny sakit, ketemu Pak Ustadz, insya Allah bisa sembuh, alhamdulillah. Mas Eko sakit, ketemu sembuh. Jadi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa Pak Ustadz memilih media dakwahnya itu untuk penyakit Pak Ustadz kira-kira? Kalau saya itu melihat Quran itu menjawab semua kebutuhan zaman dan kebutuhan manusia. Yang saya amati pada saat itu, saya waktu masih muda itu, saya kan juga seneng dengerin kajian-kajian sebenarnya. Itu hanya salah satu persoalan yang itu global, yang menurut saya belum bisa ditemukan, yaitu kalau orang Islam sakit, kenapa perginya ke dokter, hanya itu. Walaupun nggak salah. Betul. Bagaimana cara Allah itu menjawab bahwa sakitnya orang itu ada di dalam Quran. Nah, disitulah mulai diizinkan oleh Allah saya mengetahui itu bahwa akhlak manusialah yang sebenarnya menjerumuskan diri kalau dia berbuat tidak baik. Melalui sakit itu ketahuan sebenarnya manusianya itu memang masih ada salah dosa, termasuk sakit yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang tersebut meninggal. Itu semua ada dalam Quran. Makanya kalau sakitnya untuk meninggal itu walatulqu biaidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Ini menjadi tolak ukur, termasuk dulu saya itu berpikir berarti orang ini mati belum tentu Allah itu ridho sebenarnya. Jadi Muslim gitu Pak? Iya. Berarti dia mati itu dia sendiri yang menggelincirkan dirinya sendiri. Nah, disitulah mulai ketemu semua ayat-ayat Quran. Ya dari kajian-kajian itu kemudian saya dengerin, akhirnya ketemu. Oh, berarti tetap benar-benar dari orang yang sakit itu tetap kalau dia nggak ke dokter boleh, tetapi dia harus kembali dan tobat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau istilahnya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik itu benar. Karena banyak orang-orang Islam yang tidak menyontoh akhlak Rasul. Kalau Rasul itu dengan
istrinya umpamanya itu selalu baik, itu kan hanya ucapan aja, Masya Allah Rasulullah seperti itu. Iya, nah nanti dia pulang udah nggak diterapkan dia dengan keluarganya. Seperti itu, dan cerita itu banyak sekali. Dan orang itu ya begitu-begitu itu. Jadi saya tidak menyalahkan, tetapi itulah yang akhirnya menjadikan orang Muslim itu tumbang, dia akan sakit. Karena dia hanya cuma, kalau orang Jawa bilang mulutnya itu hanya lamis. Jadi hanya mengucap Masya Allah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diceritakan oleh para ustadz, bahwa Rasulullah Muhammad SAW inilah contoh yang baik sebenarnya. Tapi hanya sekedar kajian ya biasa, pulang ya udah lupa. Bagaimana dalam berdagang, ya pulang hanya lupa. Walaupun ada beberapa saudara-saudara yang muslim mencoba mengejar apa yang dikerjakan Rasul, ada memang. Tapi banyak sekali yang tidak seperti itu. Banyak sekali yang tidak, hanya cuma sekedar cerita. Datang kajian ya datang saja. Hanya sebagian dari berapa ratus kajian orang yang datang itu hanya berapa gelintir orang yang mau mengerjakan seperti itu. Sehingga di titik itulah kemudian saya mencoba dakwah melalui sakit. Padahal sakit itu sendiri pun diceritakan, hati-hati bahwa di sakit inilah orang bisa menghantarkan dirinya itu masuk neraka. Sudah dijelaskan di dalam surat As-Sajdah 21. Wala nudikanna minal adabil adnadunnal adabil akbar. Kalimat belakangnya la'allahum yarji'un. Ini kalimat belakangnya pengunci sebenarnya. Nah, ini ceritakan, dan aku akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia untuk mereka manusia itu siapa? Apa itu wujudnya siksa kecil di dunia itu apa? Kalau pada wujud manusia berarti ini adalah sakit. Fisik. Ya, karena ini berhubungan dengan fisiknya. Karena ini berhubungan dengan akhirat. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, ini harus difikirkan, mateng sekali harus difikirkan. Berarti kalau orang yang di dunia itu sakit dan dia tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya, jangan salahkan kalau besok itu di akhirat masuk neraka. Tidak bisa itu. Itu tetap harus dikorek kenapa dia itu sakit. Karena memang belum ada orang yang bisa berdakwah tentang kesehatan. Itu memang belum ada. Paling kalau sakit baca ini, baca ini. Itu semuanya sudah. Tapi memang nggak nyata, nggak real itu. Nggak real. Karena memang ada sakit yang sembuh, nggak usah dibaca-bacain, dia sembuh kok. Saya tahu. Nah, saya bisa cerita yang seperti itu. Ya karena memang Allah menginginkan dia masih sembuh aja. Kasih sayang aja sama Allah sama mereka-mereka. Entah itu orang muslim atau orang non-muslim, sama. Jangan memikirkan bahwa yang bisa menyembuhkan itu obat atau enggak. Kalaupun saya memberikan tobatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian orang itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, saya selalu tekankan itu yang memberikan kamu izin sembuh Allah. Jadi dekati Allah, kerjakan perintah Allah. Terus menerus, banyak taubat, banyak bersyukur. Saya selalu begitu. Karena banyak orang sakit nggak ngerti sakitnya dari mana. Wong jelas dijelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali loh. Masa ayat itu nggak kita terima sebagai kita orang muslim? Allah yang menyebut nanti orang-orang seperti yang tidak nerima itu kafir nanti. Jangan. Ayolah, sebelum kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nah inilah sebenarnya makanya dakwah saya di titik itu. Di titik itu kenapa? Karena memang itulah titik-titik orang itu lupa, banyak sekali lupa. Jarang sekali bersyukur banyak, selalu kufur banyak, sakit dari musibah, dari akhlak nggak tahu. Kalau ini itu kan akhirnya orang Islam itu nanti bisa rusak karena memang tidak mau mengakui ayat tersebut. Dia hanya tahu ayat itu. Kalau musibah itu dari perbuatan manusia, tahu. Tapi sewaktu dia sakit nggak mau ngakuin. Munafik yang seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa saya mencoba dakwah di titik yang orang lain itu tidak paham. Belum tersentuh. Jauh seperti itu saya dakwah. So, kenyataannya kalau memang saya ajak untuk tobat pada Allah Ta'ala ini, alhamdulillah diberi kesembuhan kok. Dan nggak cuma sekali,
banyak sekali kasus yang skizofrenia, autoimun dan sebagainya. Kalau patah tulang jangan ya. Nah, seperti itu banyak kasus, termasuk kanker, tumor dan sebagainya itu banyak. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala menurut saya, dan itu memang harus benar-benar serius. Nah, itulah yang saya sering dakwah itu di titik itu. Kalau nerima, alhamdulillah, yuk kembali ke jalan Allah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat lah ya. Gimana Pak? Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jadi apa yang saya dengarkan tadi kan memang itu menyentuh kehidupan kita ya sehari-hari yang kita sering lakukan, dan saya juga sering lupa. Sering lupa. Dan ini Lupa waktu ngajar atau gimana Pak? kalau ngajar tetap aja ngajar waktu jamnya kan, enggak mungkin. tapi hal-hal yang tadi yang yang ditausiahkan oleh beliau tadi, saya merasa bahwa saya banyak kurangnya, jadi yang itu yang harus saya perbaiki. Jadi kan karena ini kan masalah hal yang ringan-ringan, tetapi yang tidak kita sadari. Kelihatannya ringan sih ya, tetapi ya memang itu jadi berat kalau memang yang ringan itu tidak kita kerjakan gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, pencerahannya. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih Mas Eko, terima kasih banyak ya. Sahabat Beriman, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu, dan juga dengan para pembuka dan para penyintas yang ada. Penyintas ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan aja, bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.